Smart people, kira-kira ada apa sih sama pelaku UMKM yang hadir kali ini? Karena ternyata selama 3 tahun perjalanan UMKM-nya stuck di situ-situ aja, tidak mengalami perkembangan apapun. Kira-kira ada permasalahan apa? Mari kita kupas di Etalase UMKM, UMKM berdaya, UMKM naik kelas. Baik Smart People, hari ini seperti biasa ya, kita sudah ada tamu yang hadir di Etalase UMKM. Dan tentu saja kita akan ngobrolin seputar dunia UMKM. Tapi Smart People, hari ini kita ngobrolnya mungkin akan lebih ke kendala-kendala ya. Karena seperti tadi yang di awal saya sampaikan, ternyata selama perjalanan 3 tahun pelaku UMKM yang satu ini masih stuck di tempat. Kira-kira ada apa di situ? Mari kita cari tahu, dan di sini sudah ada Pak siapa, Pak? Pak Ibnu Rosyid. Pak Ibnu Rosyid. Saya manggilnya siapa nih, Pak Ibnu, Pak Rosyid? Pak Rosyid aja. Pak Rosyid ya, aja, Rosyid, karena ya. memang di luar lebih kenal dengan Pak Rosyid ya. Iya. Nah, Pak Rosyid kalau boleh tahu alamatnya di mana? Alamat saya di Gunung Mujil, RT 2 RT 4, Bumirjo, Kebumen. Oke, jadi masih daerah Kebumen Kota ya. Betul. Nah, Pak, tadi saya udah nyampein ya bahwa ternyata perjalanan Bapak, tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol di belakang ya. Betul. Selama 3 tahun itu memang cukup mengalami banyak kendala. Betul, akhirnya UMKM-nya stuck sampai di sini, belum ada perkembangan apapun. Padahal dari diri Pak Rosyid pribadi itu pengen juga nih UMKM-nya nantinya bakalan berkembang, bakalan maju, bakalan lebih banyak dikenal oleh orang. Nah, tapi sebelum ke UMKM, kalau boleh tahu ya Pak, Bapak tuh dulunya sebagai apa gitu? Kalau saya dulu bekerja, ya, memang saya pernah bekerja sebelum saya menggeluti di UMKM Abon Mama Mia. Saya bekerja, jadi saya bekerja di koperasi memang. Oke, sempat kerja di beberapa tempat berarti nggih? Betul. Nah itu kan kalau misalkan kerja di beberapa tempat artinya sudah pasti Pak bulanannya, udah pasti dapatnya sekian-sekian. Tapi kenapa memberanikan diri untuk berproses di UMKM? Sementara UMKM-nya selama 3 tahun juga belum berprogres apa-apa gitu. Begini ceritanya, memang kalau saya jadi karyawan kan waktunya juga terbatas kan. Kalau saya memilih, kenapa saya memilih untuk UMKM di penjualan abon ini, karena saya rasa kalau di sini itu waktunya bebas, bisa kumpul dengan keluarga seperti itu. Jadi memang di sini antara gaji dan rezeki itu beda, seperti itu ya. Memang seperti itu. Kalau saat ini sih saya masih berjuangan kan seperti itu, masih merintis seperti itu. Kenapa saya sampai 3 tahun ini belum ada namanya perkembangan, mungkin terkendala. Terkendala memang adanya modal seperti itu. Kendala utamanya memang di modal ya. Nah, berarti dulu untuk mengawali bukan bisnis ya, mengawali UMKM Abon ini modalnya dari mana? Apakah dari usahanya Bapak yang sehari-hari itu? Ya kalau dulu kan saya masih bekerja, memang masih ada uang kan seperti itu. Betul. Nah, untuk sekarang kan memang ya benar-benar saya terus terang di sini kan sebagai orang tua saya punya anak juga kan. Berapa putranya? Anak saya 2, memang anak saya 2, laki-laki dan perempuan seperti itu Mbak. Jadi saya harus bagi-bagi ini gimana bisa bayar sekolah biasa dengan usaha seperti ini lah, seperti itu. Tapi sejauh ini memang mencukupi Pak dengan pendapatan yang mungkin setiap bulannya tidak pasti? Kalau mencukupi sih enggak. Iya, belum mencukupi ya. Ini belum mencukupi, tapi insya Allah ada seperti itu. Iya. Ada untuk istilahnya untuk makan, untuk biaya sekolah ya saya usahakan ada seperti itu. Berarti di sini tuh Bapak memutuskan untuk jualan abon ya karena satu tadi ingin menghabiskan masa tuanya, menikmati masa tuanya bersama keluarga gitu nggih. Walaupun memang pendapatan bulanan tidak pasti. Terus yang kedua karena gaji dan rezeki beda gitu. Betul Mbak. Nah kalau di sini ngomongin gaji dan rezeki beda, menurut Bapak sendiri bedanya di mana?
Kalau gaji itu lebih kepada apa ya, sama gitu. Misalkan saya punya gaji 2 juta, ya dari tahun pertama, tahun kedua, ketiga 2 juta terus. Tidak ada perubahan, paling ada perubahan 100.000, 150 penambahan seperti itu. Tapi kalau rezeki mungkin kita bisa dapat sedikit, bisa dapat banyak, tergantung nanti bagaimana bisnis saya berkembang seperti itu. Kalau memang nanti suatu saat sih harapan saya bisnis saya bisa berkembang seperti itu, dan saya dapatkan rezeki yang banyak dari bisnis saya. Dari bisnis ini, UMKM-nya. Oke, nah boleh nih Bapak diceritain awal-awalnya memulai UMKM Abon, Abon Ayam. Mungkin bisa diceritain awal mulanya tuh dapat inspirasi dari mana? Monggo. Kalau Abon Ayam ini saya punya ibu sambung lah ya. Ibu sambung itu tinggalnya di Banyumas. Dulu kan semasa ayah saya masih hidup, kan sering datang saya ke sana, ibu ke sini kan seperti itu. Nah, di waktu kemarin ibu saya datang ke sini kan, kemudian dia punya yang namanya bisnis, mungkin bisnisnya bukan abon saja, dia bisa buat macam-macam kayak cemilan untuk apa namanya itu, hidangan snack kan seperti itu. Tapi yang diwariskan ini dilala abon. Ya, dan ini dikelola istri saya. Oh, gitu. Berarti bukan dikelola Bapak sendiri ya, tapi sama dibantu istri. Ya, jadi yang diajarin itu ke istri saya. Seperti itulah, istri saya belajar bagaimana membuat abon, ternyata bisa dan rasanya enak seperti itulah. Kemudian saya pasarkan seperti itu. Oke, nah sebelum itu istrinya Bapak apakah memang punya basic di UMKM juga, dijualan juga atau gimana? Kalau istri saya itu punya bakat untuk jualan. Ya, memang dari sebelum saya menikah juga sudah jualan kan seperti itu. Dia sudah memang mudah bergaul dengan teman-teman masyarakat, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak seperti itu. Jadi untuk pemasaran, untuk informasi seperti ini enggak ada, sebenarnya enggak masalah seperti itu. Oke, waktu pertama kali Bapak memutuskan saya akan resign dan saya akan fokus ke UMKM ini, bagaimana respon istri? Ya kan ibaratnya kalau yang tiap bulanan sudah pasti, tetapi dengan kayak gini kan belum pasti, itu gimana respon Ibu? Sebenarnya kalau respon istri itu belum mendukung, tidak mendukung. Dan mendukung untuk keluar dari perusahaan lah ya, karena ya memang sudah pasti kan. Betul. Saya dapatkan pasti dapat gaji ya, seperti itu. Nah itu dia. Tapi kan mengingat mungkin perjalanan dari saya bekerja itu mungkin capek ke sana ke sini kan, enaknya kalau saya itu sebenarnya usaha sendiri seperti itu. Jadi istri saya sebenarnya tidak mendukung. Oke. Nah, karena nggak mendukung itu gimana nih meyakinkan ibu akhirnya untuk ya udahlah Pak, nggak apa-apa kita jualan abon. Itu tuh gimana meyakinkannya? Ya saya cuman gimana ya, tadinya memang ini terjadi satu masalah di sini. Ya saya ngalah, sering ya, istri saya kan cerewet kan, mana gajinya kan seperti itu. Tapi kan bersama dengan berlalunya waktu, lama-lama kan juga sadar sendiri kan seperti itu. Ya akhirnya usaha ini yang jadi apa namanya andalan. Oke, atau memang sebelum Bapak resign itu sudah memulai usaha abon sampai akhirnya Bapak betul-betul yakin nih untuk resign dan fokus ke UMKM ini. Iya, sebelumnya sudah memulai. Iya, mulai. Jadi sebelum saya resign sudah ada. Oh, abon, sudah memulai abon itu. Ya, berarti memang pendapatan udah ada nggak? Iya. Oke. Nah, apakah sekarang dengan posisi Bapak yang udah resign itu hanya fokus ngurusin abon atau ada usaha lain? Ya, nanti kalau saya mengurus abon ini sebenarnya utama kan, tapi kan saya juga harus ada usaha lain kan. Karena rezeki itu tidak di abon saja, mungkin saya bisa dengan usaha lain yang bisa mendukung apa namanya ekonomi saya seperti itu. Karena kebutuhan itu kan tidak bisa namanya harus berhenti sampai di sini kan. Saya harus memikirkan bagaimana saya harus punya rezeki yang banyak dari berbagai macam mungkin usaha seperti itu. Oke, nah kalau boleh tahu usahanya di bidang apa aja nih Pak selain abon? Saya itu ada bisnis online juga. Oh, bisnis online.
produknya abon atau yang lain? Abon juga, ada yang lain juga, herbal juga saya pasarkan di situ. Oke, berarti abon ini sudah sempat Bapak jual di online? Sudah. Di mana? Ada di Facebook, juga ada di story WA. Oke. Ya. Berarti baru Facebook dan story WA. Iya. Nah, dari situ Bapak sudah pernah mengalami atau pernah merasakan dampaknya, mungkin dapat orderan dari Facebook, dari WhatsApp kayak gitu, udah pernah? Pernah, ya memang sudah pernah saya tawarkan di Facebook, juga banyak yang komen juga sih. Banyak yang tertarik, mereka beli produknya, ternyata enak dan mereka repeat order lagi sih, seperti itu. Oke, dan sekarang Bapak masih melakukan pemasaran di online juga atau tidak? Iya, masih iya. Tetap di Facebook itu? Facebook, kadang nanti ada TikTok juga saya pernah di situ. Oh, sempat di TikTok? Iya. Sempat di TikTok. Nah, kalau misalkan sempat di TikTok kan sekarang TikTok Shop udah ditutup, Pak. Lah ya itu. Okay. Nah, itu tuh Bapak memulai jualan ini di TikTok dari kapan? Sebenarnya belum lama sih saya belajar TikTok itu, karena TikTok itu kan ibaratnya dia berjalannya baru saya ketahui bisa jualan di TikTok. Ternyata begitu saya bisa di TikTok, TikToknya sudah ditutup. Repot juga ya nih misalnya pemasaran seperti itu. Nah, itu udah waktu itu jenengan merasakan berapa lama sempat jualan di TikTok? Di TikTok itu udah lama sih, paling berapa minggu, belum ada 1 bulan. Belum ada 1 bulan, tapi sudah pernah ada yang order? Iya, pernah. Oh, pernah ada. Iya. Nah, dengan adanya TikTok ditutup itu gimana nih Pak perasaannya? Ya tuh, sedih sekali. Oh, sedih. Sedih bercampur gimana ya? Karena memang jenengan baratnya baru memulai baru memulai ternyata udah ditutup nih TikToknya. Tapi Pak, kan sekarang TikTok itu bisa juga masih kayak promosi-promosi, bikin-bikin konten atau mungkin bikin-bikin video mungkin Bapak lagi bikin abon di video terus nanti diupload, itu kan jadi konten. Bapak melakukan itu enggak? Sementara sih belum, tapi untuk belum. Nantinya saya coba lagi karena ya masih merasa gimana kan? Iya. Oke. Tapi kan memang yang ditutup itu hanya TikTok Shop-nya nih Pak. Iya, Artinya kan jenengan masih bisa melakukan promosi di TikTok. Mungkin nanti kedepannya untuk mengobati rasa kekecewaannya Bapak Iya. Bapak bisa tetap melakukan promosi di TikTok itu. Nah, boleh tahu juga nih Pak, apakah ini juga dijual secara offline? Dan itu gimana nih sistem penjualannya kalau offline? Iya, kalau untuk produk abon sendiri saya juga penjualannya secara offline. Saya titipkan di warung-warung. Memang ada banyak warung yang sudah saya titipkan untuk abon ayam ini. Tapi untuk area khusus masih Kebumen sih, Mbak. Seperti itu. Jadi kedepannya sih saya coba untuk keluar kota seperti itu. Oke, berarti sekarang sistemnya jenengan nyetok di warung-warung? Iya, betul, Mbak. Iya. Itu sekali nyetok berapa? Untuk sementara saya masih berapa ya, belum, paling ada 15 warung sih. Masih ada 15 warung, itu di daerah mana aja, Pak? Ada Kalijaya, terus ada Semelangu, ada Candiwulan, ada Bandung Seruni dan lain sebagainya. Oke, artinya memang jenengan masih menjangkau pasar-pasar offline gitu ya, Iya, pasar-pasar betul, offline iya. itu. Nah, kalau tadi permasalahan utamanya adalah modal, apakah jenengan sejauh ini usahanya misal nih dari penjualan ini mungkin sempat nih disisihkan, ditabung, nanti ini buat saya kumpulkan jadi modal kayak gitu, atau memang pendapatan dari abon ini hanya buat muter aja? Sementara sih masih muter, jadi ya masih muter lah. Itu yang jadi kendala buat kami ini untuk usaha UMKM memang di permodalan seperti itu. Jadi mungkin ada pihak yang mau mau bantu. Kenapa kita ada sponsor, Pak? Ada sponsor nih, KSPPS Nurma. Mau bantu untuk permodalan ya, insya Allah saya nanti bisa mengembangkan untuk produk abon ini agar bisa agar bisa lebih maju. Kan sekarang ada UMKM naik kelas. Betul. Iya, ya saya sebenarnya sudah ikut pelatihan sudah kan seperti itu. Kemarin di Sandisari saya ikut. Ikut lah, pokoknya ada acara apa saya ikut seperti itu, Mbak, agar saya mempunyai ilmu kan seperti itu. Betul. Iya. Berarti memang baru ikut acara pelatihan aja, nggih? Iya. Nah, kalau tadi kan sistemnya Bapak masih nyetok sendiri nih ke beberapa warung-warung. Kenapa Bapak tidak mencoba pakai sistem reseller? Untuk reseller itu kan
misalkan saya harus banyak mungkin produksinya banyak. Oke. Nah, di banyak itu lah saya perlu reseller gitu. Kemarin sih sudah ada yang tanya mau ikut penjualan, tapi kan berhubung produknya masih apa adanya ya memang kami belum bisa untuk merekrut reseller seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang masih terkendala lagi-lagi modalnya, modalnya tetap ini belum ada, apalagi dengan posisinya dengan tadi punya 2 putra. Sebagai betul, orang tua pasti lebih mengutamakan untuk kebutuhan dari kedua putranya jenengan ya, sampai betul, akhirnya betul, Mbak. modalnya ini masih bisa dipakai buat muter aja, belum betul. ada yang bisa disisihkan Iya. untuk pengembangan produknya, nggih. Betul. Oke. Nah, ini kalau untuk persyaratan produk-produknya udah lengkap, Pak? Persyaratan modalnya sudah lengkap, Mbak. Ada Dari NIB, PIRT, sertifikat halal sudah lengkap. Sudah saya kantongi semua. Oke, nah ini karena ngomongin sertifikat halal ya Smart People, artinya proses produksinya itu harusnya memang sudah terjamin halal. Nah, saya pengen tahu nih Pak, dan Smart People juga mungkin pengen tahu gimana proses produksi dari abon ini sendiri. Untuk proses pembuatannya, betul. untuk pembuatannya ini kan nanti saya beli bahannya itu ada daging ayam kan, ada rempah-rempah kayak bawang putih, bawang merah, terus ada lagi kemiri, ada lagi apa namanya itu ya bumbu-bumbu yang lain lah ya, bumbu-bumbu yang lain untuk nanti saya siapkan di situ kan. Nah, ketika sudah saya beli dagingnya, ini masih manual, Mbak. Jadi pembuatannya masih manual. Memang saya memakai kayak alu ya, kayak alu itu. Saya tumbuk ya, ditumbuk sampai benar-benar halus. Sebelum ditumbuk saya pakai dididihkan dulu. Ya, pakai air dididihkan sampai mendidih kira-kira 1 jam lah. 1 jam itu dagingnya sudah empuk lah, saya kemudian bersihkan sama kulitnya kan, kulitnya enggak termasuk dalam pembuatan abon itu. Saya pisahkan. Nah, kemudian saya tumbuk, setelah halus lah bumbu-bumbunya ini saya masukkan semua. Kemudian saya goreng. Dalam penggorengan itu sampai dari awal penggorengan itu sampai berwarna kecoklat-coklatan ya. Seperti itulah. Ini adalah proses pematangan abon. Seperti itu butuh waktu ya kira-kira ya hampir berapa ya, 45 menitan lah. Dalam satu kali penggorengan atau dari proses penumbukan tadi sampai penggorengan? Iya, dalam satu kali penggorengan. Dalam satu kali penggorengan. Kalau yang di kampung ini ya mungkin hampir nanti 2 jaman lah, seperti itu. Nah, itu untuk proses penggorengannya sendiri hanya sekali penggorengan atau berapa kali penggorengan? Ini untuk misalkan saya buat 5 kilo itu bisa sampai 3-4 penggorengan, seperti itu. Oke. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, tadi kan ada kulitnya tuh yang disisihkan. Itu kulitnya buat apa? Apakah diproduksi mungkin jadi keripik kulit atau memang hanya disisihkan dikonsumsi sendiri? Kalau kulitnya itu dikonsumsi sendiri, Mbak. Jadi rasanya kan kalau saya itu suka sih. Ya, kalau suka untuk kulit ayam itu rasanya enak, Pak. Oke. Nah, itu tuh kulitnya memang banyak atau hanya sedikit? Ya kalau 2-5 kilo itu banyak. Dan itu dikonsumsi sendiri? Iya, ya kadang ya sama keluarga, Mbak, Anda sendiri nanti. Iya, maksudnya masih dikonsumsi di lingkup keluarga gitu ya. Untuk kapasitas yang 5 kilo itu kan lumayan banyak. Iya. Kenapa nggak mungkin pengen nih nanti coba ya dari kulitnya itu bisa digoreng lagi, ditepungin, dibikin kulit crispy, dijual. Nah, mungkin dari penjualan kulit itu tuh uangnya bisa disisihkan untuk tabungan modal. Mungkin seperti itu kali Pak. Ya mungkin itu saran yang bagus. Ya, mungkin saran bagus. Nantilah suatu saat ketika saya sudah ingin menikmati bosan. Saya bisa buat keripik untuk keripik kulit itu. Ya, mungkin berarti Bapak masih nunggu sampai bosan ya. Selama 3 tahun belum bosan Pak nikmatin kulit ya. Oke Pak, mau tanya nih dulu ya, awal-awal Bapak memulai bisnis abon ini, itu modal usahanya berapa? Kalau modalnya ini hampir, kalau awal-awal saya 500-an lah, gitu ya, 500 untuk membuat, ada beli bahan-bahannya, bumbu-bumbunya semua itu.
Saya memang 500 itu untuk ada plastik kan, di sini juga ada plastiknya juga kan. Ada untuk buat apa yang ini juga apa namanya, saya press-pressan, iya, press-pressnya kan seperti itu kan. Juga itu kan butuh modal yang banyak kan seperti itu. Nah dari situlah saya coba untuk apa namanya, ngepres sendiri, cap sendiri. Oke, berarti memang masih diproduksi berdua iya, ya, masih belum berdua, ada iya. belum ada mungkin rewangnya, Iya, belum gitu ada, ya. iya. Ini putra-putrinya nggak bantuin atau memang Kalau tidak stay di putra-putri saya kan sambil mondok, sekolah sambil mondok. mondok. Jadi ya memang di rumah cuman Iya, cuman sama berdua istri, ya. Iya, artinya memang ketika sambil mondok ada biaya double ya, iya, ada Mbak, biaya iya, double. iya, Artinya Mbak. memang harus berusaha keras untuk ya cari rezeki di mana-mana gitu ya. Betul, Mbak. Nah, ini memang hanya satu kali penggorengan gitu tadi. Iya, Atau berapa kali penggorengan? penggorengan itu bisa nanti kalau saya misalkan orderannya banyak, ya saya buat bikinnya itu misalkan sekarang buat 10 kilo ya nanti buat lagi, karena stok di toko-toko yang saya apa namanya kasih kemarin sudah habis kan, otomatis nanti kurang lah, saya di hari berikutnya saya goreng lagi seperti itu, buat lagi seperti itu. Bikin baru lagi, bikin baru iya, lagi ya. bikin baru lagi, seperti Nah itu kalau boleh tahu Pak, dalam sebulan Bapak tuh produksinya berapa banyak gitu? Kalau dalam satu bulan itu hampir 10 sampai 15 kilo. 10 sampai 15 kilo dan itu hanya untuk di stok ke toko-toko offline itu. Iya. Belum menjangkau ke yang online gitu. Nah, iya. Belum menjangkau ke yang online. Nah, nih Pak ya, karena tadi masih ngomongin modal, seandainya nih nanti mungkin dari pihak luar ya, dari pemerintah atau mungkin dari sponsor manapun ya, kalau nih seandainya Bapak mendapatkan modal, itu mau buat apa? Ya, pertama saya merasa alhamdulillah kalau saya dapat modal kan seperti itu. Yang pertama saya ingin lakukan ya saya ingin mengembangkan produk abon ini. Seperti itu. Nggak saya jual di Kebumen aja, mungkin saya bisa untuk meluas. Artinya saya harus mencari rezeki yang lebih luas daripada nanti tidak di Kebumen aja, Mbak. Betul. Ya, mungkin di luar kota, mungkin kan itu kan menjadi apa rezeki buat keluarga saya. Oke, berarti ingin meluaskan penjualan. Betul ya, nah, Mbak. cara yang sudah Bapak pikirkan untuk meluaskan penjualan itu apa? Untuk caranya sendiri sih memang di samping online tadi ya, ya saya juga cuma ada grup-grup WA, ada UMKM juga saya tawarkan di situ juga. Mereka kan tersebar dari berbagai daerah kan seperti itu. Saya tawarkan produk saya, mungkin mereka mau bantu kan seperti itu. Dari situ kan banyak teman-teman lah ya, seperti itu, Mbak. Oke, nah kan pengembangannya itu artinya pengen dipasarkan keluar. Iya. Artinya ketika produk itu keluar, itu produk harus meyakinkan. Nah kalau boleh tahu Pak, dengan produk yang seperti ini, seberapa yakin Bapak untuk memasarkan ini keluar? Kalau untuk produk ini saya yakin lah untuk paling nanti kalau saya perlu di apa namanya untuk kemasannya mungkin kurang apa namanya baik ataupun kurang bagus kan bisa diperbaharui kan seperti itu. Ini kan saya sambil belajar kan seperti itu, namanya juga merintis usaha, Mbak. Kan seperti itu. Ya kedepannya lah harapan saya kalau saya ada modal kan, saya bisa membuat bentuk apa namanya bentuk dari ini mungkin lain, bukan wadahnya bukan seperti ini, seperti itu, Mbak. Saya bisa pakai, biasanya sih saya pakai plastik OTP itu kan sedikit ada lebih bagus kan, bisa cuman di ini aja, tapi terkendala itu tadi modal kan seperti itu. Jadi untuk ini untuk sebenarnya kalau ini lebih murah, lebih banyak seperti itu sih, Mbak. Kalau OTP itu kan cenderung mahal kan seperti itu. Kalau untuk sementara di pasaran ya seperti ini sudah banyak yang suka seperti itu. Oke, berarti artinya ketika dengan modal itu nanti misal Bapak dapat modal, langkah pertama yang mau Bapak lakukan adalah dengan memperbaiki packagingnya. Iya betul, Mbak. Memperbaiki packagingnya agar produk ini bisa layak dijual
ke berbagai daerah Iya, gitu betul, ya. betul, iya, iya. Nah, kalau untuk sekarang, untuk saat ini memang kemasannya hanya ukuran segini atau gimana? Untuk sekarang ini saya punya apa namanya ada dua Mbak, ada dua apa namanya kemasan. Yang pertama itu ukuran 1 on, 1 on, dan yang kedua setengah on. Karena yang dicari kadang kan ada yang terlalu, kalau masyarakat Kebumen kan masih 20.000 itu masih mahal yang 1 on. Lah saya kasih yang lebih murah yang setengahnya. Jadi yang setengahnya ini cuma 10.000. Jadi untuk masyarakat Kebumen kan masih terjangkau, masih kan? sangat-sangat terjangkau. Iya, betul, Mbak. Iya, masih terjangkau, dan mereka nyatanya juga apabila saya sudah berkunjung ke warung habis repeat order kan seperti itu. Oke. Nah, biasanya dalam 1 bulan jenengan bisa nyetok ke warung-warung itu tadi 15 warung berapa kali? Itu kalau ndak salah itu ya 3 minggu sekali lah. Ya 3 minggu sekali. Kadang kalau ada yang sudah pesan ya saya belum ada 3 minggu saya sudah buat lagi seperti itu. Kan seperti itu namanya kan, rezeki itu kan ndak disangka-sangka kan Mbak. Betul. Kadang di warung itu sudah habis, sudah WA, Pak antar lagi lah, saya buatkan, saya antar lagi seperti itu. Oke, berkaitan dengan tadi yang sudah sempat saya tanyakan di depan, bahwa ternyata Bapak tidak ada nih penyisihan uang untuk mengumpulkan sebagai modal. Nah, saya pengen tanya, kira-kira dalam melakukan usaha UMKM ini, apakah Bapak sama Ibu punya pembukuannya sendiri atau belum? Untuk pembukuan sendiri paling saya cuman warung Mbak. Tapi untuk keuntungan belum Mbak. Oke, berarti sejauh ini hanya di warung ini saya stok berapa, nanti kira-kira saya dapatnya berapa, kayak gitu. Misalkan ini tanggal berapa, tanggal 5 lah ya, tanggal 5 saya sudah kirim ke warung. Ya nanti dari tanggal 5 saya kirim lagi ya ini berapa 3 minggu kemudian saya kirim lagi. Saya coba untuk cek barang, cek barang seperti itu, masih habis ataupun masih ada seperti itu. Oke, berarti artinya pembukuan jenengan itu masih hanya sampai ke jadwal buat nyetok gitu kayak. Iya betul. Oke, berarti memang akhirnya nggak kedeteksi nih duitnya kemana, dapatnya berapa gitu ya. Mungkin itu yang menjadi penyebab kenapa modalnya nggak kekumpul-kumpul gitu, karena ya dapatnya berapa cimit gitu, apalagi mungkin buat keperluan anak sekolah gitu ya. Yang pastinya itu Mbak, kalau sekiranya nanti saya sudah dapat uang ya langsung larinya anak sekolah. Oke, nah ini kalau misal dapat uang nanti larinya ke anak sekolah, seandainya nanti jenengan dapat modal, itu bagaimana pengelolaan keuangannya? Untuk ya saya nanti kalau saya dapat modal mungkin saya mengembangkan usaha ini. Saya mungkin kan karena ini saya dapat modal kan harus hati-hati kan. Betul. Saya harus amanah kan. Saya harus bisa menyisihkan nih Mbak. Harus bisa nabung, menyisihkan untuk ya bisa mengembangkan lagi sih Mbak, seperti itu. Nah kalau boleh tahu jenengan kumpul juga nggak nih sama teman-teman komunitas UMKM? Kalau kumpulan itu sih jarang sih sebenarnya, cuman saya lewat WA, grup WA iya. Karena mungkin mereka sibuk sendiri-sendiri. Nah, jenengan sudah pernah ikut ke pelatihan mungkin pembukuan keuangan atau ya keterkaitan dengan administrasi UMKM ini gitu, sudah pernah? Sudah, ya, sudah pernah ada. Di situ memangnya sudah ada pembukuannya, ada cara pemasarannya, ada semua sudah. Memang di situ sudah diterangkan semua, dijelaskan semua. Tapi ya namanya ini lagi berjuang, lagi merintas ya seperti itu. Uangnya nggak tahu larinya kemana gitu. Begitu dapat uang ya. Gitu, seperti itu. Oke, artinya memang belum bisa sepenuhnya diaplikasikan dari pelatihan-pelatihan itu. Nah, ini tadi tahan berapa lama? Ini untuk abon ini sendiri sampai 3 bulan, Mbak. 3 bulan masih tahan. Rasanya itu masih normal. Oke, kenapa milih abon Pak? Apakah dari segi persaingan mungkin jenengan kira-kira masih dapat nangkep, saya kayaknya optimis deh bisa gitu, atau mungkin karena memang
saya bisanya masak abon kayak gitu, atau kenapa nih Pak milihnya abon? Sebenarnya kalau abon sendiri ini kalau khusus di Kebumen itu masih terbilang masih sedikit, Mbak. Ya, jadi untuk abon ini masih jarang saingannya. Oh iya? Iya, kalau abon masih sedikit yang produksi abon. Tapi kalau saya usaha yang lain kayak misalkan bakso mie ayam itu sudah banyak. Begitu saya buat mungkin ya sebulannya buat ataupun warung-warung itu kan bisa ditiru kan seperti itu. Tapi kalau sejauh ini sih saya buat abon ya belum ada yang memang apa namanya mereka buat saingan seperti itu. Jadi sedikit saya lega di hati saya ya karena abon ini belum banyak saingan di Kebumen seperti itu. Walaupun sudah di warung-warung ada yang lain, tapi untuk abon sendiri saya rasa peluangnya masih besar seperti itu. Oke, belum banyak persaingan di Kebumen. Memang sudah sejauh mana Pak jenengan survei? Survei itu kan kadang saya di warung kan, di warung, di toko kan di situ ada yang kasih abon kan juga itu ada, itu cuman beberapa lah, belum banyak sekali seperti itu. Iya. Tapi pernah nggak melakukan survei ke mungkin toko-toko besar, supermarket gitu-gitu, sudah pernah survei ke situ? Biasanya di situ tuh banyak banget produk-produk abon. Nah, ya itulah kalau di swalayan toko besar memang saya belum ke sana, belum coba cek ke sana karena ya di samping tadi saya utarakan di muka saya terkendala kemodalan kan, saya mau nanti kalau saya cek ke sana belum ada barangnya kan nanti gimana kan seperti itu Mbak ya. Tapi nanti saya coba untuk cek ke yang toko swalayan yang betul besar, artinya kan misal nih ketika Bapak melakukan survei karena tadi kan Bapak mengatakan bahwa persaingan abon itu masih belum banyak karena surveinya Bapak kan masih baru sekitar warung-warung aja, warung-warung yang Bapak tempatin. Tapi seandainya nanti Bapak dapat modal ketika Bapak mau melakukan pengembangan, artinya kan Bapak juga harus survei ke tempat-tempat yang lebih besar. Betul, kira-kira cek nih, ada nggak sih memang sesedikit itukah persaingan abon di Kebumen atau gimana gitu? Kalau ini nanti tergantung pada rezeki masing-masing Mbak sebetulnya. Iya, jadi ketika saya sudah niat untuk cek ke swalayan yang besar ya saya niatkan dulu kan, saya niatkan, saya berusaha ikhtiar, ya hasilnya ya nanti saya serahkan. Begitu saya serahkan yang kuasa kan, seperti itu. Betul. Jadi istilahnya ya di sini saya cuma usaha ikhtiar berdoa, hasil terserah yang kuasa. Betul. Yang penting tetap mengoptimalkan ya Pak. Betul, ketika nanti dapat modal, jadi kan akan melakukan perbaikan artinya ngoten nggih. Nah, salah satunya adalah tentang packaging. Kira-kira nih gambaran pastinya nanti rencananya Bapak sama Ibu kalau dapat modal, pengen rubah packaging, pengen rubah kemasan, itu dirubah yang seperti apa? Maunya seperti apa? Saya cenderung kepada nanti kan packingnya itu ada kayak OTP kayak ini contohnya itu kan adalah seperti itu. Ya nanti kedepannya mungkin saya bisa modifikasi seperti itu Mbak. Jadi untuk kemasannya tidak seperti ini, mungkin nanti tidak kelihatan abonnya seperti itu. Jadi kelihatan cuman ada gambarnya, ada tulisannya, sudah di situ sudah lengkap, nomor PRT-nya, terus sertifikat halal sudah lengkap seperti itu. Termasuk resep-resepnya ya, komposisinya gitu. Kandungan nutrisinya gitu mungkin, karena memang ini sudah berlabel halal nggih, artinya memang harus lengkap. Oke, nah kalau boleh tahu juga ya Pak ya, selain kendala tadi nih terkaitan modal, itu ada kendala apa lagi Pak? Ya untuk kendala lainnya ya mungkin saya masih belum tahu sasaran pasar yang mana seperti itu sih. Saya belum coba sih kan, belum tahu kan seperti itu. Ya itu kendalanya ya memang saya belum melangkah ke yang lebih lebih jauh lagi. Ya, itu di situ nanti kan saya coba untuk menerobos ke pasaran yang lebih jauh, mungkin di luar kota, daerah seperti itu. Mungkin di seluruh Indonesia. Oke, betul. Tapi ketika kita bermimpi, ketika kita punya cita-cita, itu harus betul-betul sekalian luas gitu ya Pak ya, sekalian luas, jangan pernah tanggung-tanggung ya. Entah nanti bagaimana hasilnya gitu. Itu tetap urusan yang kuasa nggih. Betul ya. Oke. Nah, kira-kira ke depan nanti
apa sih yang menjadi harapan Bapak? Bapak tuh mengharapkan apa sih dari usaha Abon Mamma Mia ini? Iya. Kalau harapan saya benar-benar nanti saya bisa mengembangkan Abon ini, saya dapat rezeki dari Abon ini, saya bisa membiayai anak-anak sekolah saya seperti itu, dari usaha saya lah seperti itu kan, itu lebih ke memuaskan kan seperti itu, dari usaha sendiri bisa berhasil, bisa mensukseskan anak-anak sekolah kan, itu sudah kebanggaan buat orang tua seperti itu, Mbak. Jadi saya memang benar-benar fokuskan kepada usaha sendiri biar dapat rezeki dan anak-anak enggak kapiran seperti itu, Mbak. Kapiran apa tuh, Pak? Biayanya. Oh. Biayanya enggak kapiran. Seperti itu, iya. Oke, ini ya. Jadi translate di bawah ini ya. Kira-kira nih, Pak ya, langkah awal untuk mendapatkan modal Bapak itu mungkin harus punya pembukuan ya. Karena pemodal ingin seprospek apa gitu. Nah, kira-kira ya Bapak itu ketika nanti udah dapat bantuan modal, kan Bapak harus punya pembukuan nih. Pembukuan karena memang kita tuh harus tahu dulu nih usaha kita bakal seprospek apa sih, seberkembang apa ke depannya. Nah, kira-kira Bapak menggambarkan itu tuh seperti apa? Ke depan Bapak, aku yakin kok kalau aku dapat modal tuh, ini usahaku betul-betul bisa berkembang. Seprospek apa Pak ke depan usaha ini? Iya, tadi Mbak sudah katakan semua impian ya. Impian kan Pak sama cita-cita kan. Iya, saya bercita-cita punya impian lah. Saya bisa mengembangkan produk ini menjadi lebih besar lagi seperti itu. Oke, ya kita doakan bersama-sama ya, mudah-mudahan Pak Ridwan ini. Pak Rosid. Oh ya Pak, kenapa jadi Pak Ridwan? Pak Rosid, mohon maaf ya Pak ya. Pak Rosid ini bisa setidaknya mendapatkan bantuan modal, permodalan agar nanti bisa mengembangkan usahanya. Tapi jangan lupa ya Pak, pembukuannya harus yang jelas, karena ketika misal modal seberapa banyak pun, ketika pembukuannya tidak jelas, maka keuangannya nggak akan bisa dideteksi. Betul, larinya kemana, uangnya buat apa, tahu-tahu udah dicomot buat biaya anak-anak gitu ya. Oke, karena ini sudah sampai di ujung acara ya, terima kasih sekali Bapak sudah sharing-sharing ke kita hari ini. Dan tentunya acara Etalase UMKM ini disponsori oleh KSPPS Nurma, mitra UMKM naik kelas, termasuk kalau misalkan Bapak ya butuh permodalan atau mungkin teman-teman UMKM butuh permodalan, bisa mengajukan ke KSPPS Nurma ini karena mitra UMKM naik kelas. Kemudian kita juga disponsori ada Brain Smart Bimbel, ada skincare klasika dari My Clinic, terus ada juga dari Songkok AJP Collection ya, terus ada juga dari Yukelenteng, dan tidak lupa juga kita disponsori oleh Jajanan Cita Rasa. Nah, sebelum itu buat smart people semuanya, mungkin kita hari ini sudah belajar banyak banget ya dari beliau yang hadir di sini. Kita sudah belajar kenapa sih 3 tahun ternyata tidak mengalami perkembangan, stuck aja di situ, karena ternyata memang permasalahan terutama di pembukuannya. Mungkin nanti buat teman-teman pelaku UMKM yang baru merintis, seberapapun modalnya tetap harus diawali dengan pembukuan terlebih dahulu ya. Kemudian bisa dilanjutkan dengan survei marketnya, biar jelas mau diarahkan kemana sih produknya, mau kita melihat prospek ke depan, penjualan kita seperti apa, melihat pesaing gitu ya. Dan juga impian itu pasti ada, jadi jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekecil apapun kita memulai usaha, kita tetap harus punya mimpi ya Pak ya. Karena dari sebuah mimpi itu bisa menjadi nyata ketika kita betul-betul yakin dan diiringi dengan usaha. Sekali lagi Pak, terima kasih sekali sudah hadir, sudah sharing ke kita hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran bagi teman-teman UMKM di sana yang mengalami kendala sama dengan Bapak. Mudah-mudahan setelah ini ada keinginan untuk bangkit, ada keinginan untuk mulai pembukuan gitu ya, biar jelas trackingnya, biar jelas uangnya arahnya kemana, jadi biar jelas modalnya bakalan terkumpul untuk pengembangan. Oke, sampai di sini dulu episode Etalase UMKM kita hari ini. Dan akhirnya saya Dirin dan juga Rosid. Ya, kita pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Etalase UMKM berikutnya. UMKM berdaya, UMKM naik kelas.